kemarin sudah kita sampaikan bahwa larangan-larangan untuk penjual itu ada 5. Kemarin kita selesaikan sampai 2D ya. Nah, sekarang kita masuk ke 2E, yaitu larangan baik najasi. Nah, baik najasi itu apa? Jadi, baik najasi itu menjual barang dengan cara melakukan penipuan atau pengelabuan terhadap pembeli, atau trik-trik yang bisa mengelabui pembeli. Nah, caranya bagaimana? Jadi baik najasi itu dilakukan ketika ada pembeli yang sedang menawar barang dagangannya, maka akan datang temannya yang sudah bekerja sama, atau istilah Jermannya itu kong kali kong. Oh, itu bukan Jerman, itu cocoknya Hong Kong. Jadi ketika ada orang sedang menawar barang dagangannya, maka datang temannya yang sudah bekerja sama dengan penjual untuk menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan agar barang itu dapat dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu aslinya ya, aslinya baik najasi di zaman Nabi itu seperti itu. Jadi itu masih sangat tradisional. Jadi gambarannya misalnya saja ada orang yang sedang menjual, kemudian datang pembeli, dia menawar gitu. Misalnya membeli handphonenya berapa? 5 juta. Kemudian ditawar 4 juta boleh enggak gitu loh. Baru nawar-nawar gitu, terus temannya datang yang sudah kong kali kong tadi, yang sudah memang sudah di skenario. Untuk apa? Untuk pura-pura menanyakan. Dia datang, gimana tadi handphonenya? Tadi saya tawar 4,5 juta boleh enggak? Nah, langsung dia bilang, nah ini aja tadi nawar 4,5 juta aja enggak saya kasih kok. Gimana gitu loh. Nah, ini hanya untuk trik saja. Padahal itu temannya sendiri. Ternyata itu akan mempengaruhi sehingga nggak berani menawar terlalu rendah, sehingga mungkin dia nawarnya mungkin di atas 4,5 juta dan seterusnya. Ini hanya contoh kasar saja. Nah, kalau zaman sekarang mungkin tentu saja lebih canggih. Jadi untuk baik najasi ini yang sekarang itu banyak dilakukan adalah untuk produsen-produsen yang memang dia ingin menguasai pasar. Ingin menguasai pasar, caranya bagaimana? Caranya dia membuat periklanan yang sangat canggih, dan itu semua diliputi dengan kebohongan. Oleh karena itu, sebenarnya yang terjadi sekarang ini, banyak sekali pedagang-pedagang atau produsen-produsen yang memproduksi barang-barang yang kalau ingin menguasai pasar, dia melakukan cara-cara apa? Cara-cara baik najasi ini, yaitu dengan membayar biro iklan, sehingga biro iklan itu atau advertising-nya itu bisa membuatkan bagaimana agar barang yang dimiliki itu oleh pembeli itu kelihatan menjadi sangat hebat, sangat berkualitas. Ujung-ujungnya tujuannya apa? Supaya bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dari awal sering saya katakan, ciri-ciri pasar yang sehat, pasar yang adil itu seharusnya sunnatullahnya dimenangkan oleh pihak-pihak yang memiliki barang-barang yang berkualitas tinggi, tapi dia menjual dengan harga yang murah. Kalau ada barang dagangan dengan kualitas tinggi dan harga murah kok itu laku keras, berarti ini indikator bahwa pasar itu masih dalam kondisi yang sehat. Itu pasar masih berjalan secara adil. Nah, kalau sampai ada barang-barang yang kualitasnya tidak bagus, tapi dijual dengan harga tinggi kok laku keras. Nah, ini sudah menjadi indikator bahwa pasar itu sebenarnya sudah mengalami distorsi tadi, sudah mengalami penyimpangan. Kenapa? Itu tentu saja diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penjual atau para pembeli. Dalam hal ini tentu saja oleh para pembeli.
para penjual. Dengan cara apa? Dengan cara Baik Najasyi tadi. Nah, dia mampu membayar iklan dengan biaya yang sangat tinggi dan dia mampu menayangkan iklannya di media-media yang sangat strategis, media mainstream. Misalnya dia bisa memasang di televisi, apalagi di jam-jam yang prima, prime time, itu membuat laku keras. Nah, yang disebut Baik Najasyinya di mana? Ya, tentu saja dia kong kali kong dengan pihak biro iklannya atau pihak aktor dan aktrisnya. Jadi pihak model yang menjadi artis di dalam iklan itu. Nah, misalnya dia punya produk kosmetik yang sebenarnya ya biasa-biasa saja, tapi kemudian dia mampu membayar model iklan yang memang kulitnya sudah sangat celing, kulitnya sudah sangat putih, sudah mengkilat, nggak dikasih apa-apa, sebenarnya sudah bagus, ya dia berpura-pura memakai kosmetik itu. Nah, ini kan berarti ada unsur kebohongan atau pengelabuan, dan dia kemudian artis iklannya mengaku-ngaku bahwa ini loh, saya kulitnya menjadi mengkilat seperti ini karena menggunakan kosmetik ini. Nah, kalau memang itu ada unsur kebohongan, maka ini sudah masuk kategori Baik Najasyi yang diharamkan itu. Nah, dalilnya seperti apa? Salah satu dalilnya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanajasu," janganlah kalian bersaing dalam penawaran barang dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Nah, ini aslinya ya tadi, ketika ditawar kemudian, dia membayar orang untuk apa? Untuk pura-pura, bersaing di dalam penawaran gitu loh. Misalnya ditawar 4 juta, dia nganu, "Saya berani kalau barang bagus ini 4,5 juta," gitu loh. Akhirnya membuat panas, naikkan lagi, supaya apa? Supaya didapat harga yang tinggi. Nah, itu praktek di zaman jahiliyah dulu. Kalau di zaman sekarang prakteknya tentu saja dengan dengan kekuatan iklan tadi. Nah, siapa yang menang? Sejak awal kita bahas di dalam ekonomi pasar syariah. Jadi tema besar kita adalah ekonomi pasar syariah. Siapa yang menang? Mereka yang menguasai lapis 2, yaitu yang bisa menguasai jantung ekonomi kapitalisme, jantung ekonomi pasar bebas. Jantungnya itu apa? Jantungnya adalah bank dan pasar modal. Siapa yang menguasai itu, maka dialah yang memenangkan pertandingan. Nah, untuk Baik Najasyi ini sekarang modelnya mungkin sudah tidak hanya sekedar level-level iklan, tapi sudah yang lebih canggih, yaitu dia sampai istilahnya ya mohon maaf, sampai berani membakar miliaran rupiah istilahnya itu. Jadi dia berani membakar miliaran rupiah untuk menaikkan brand-nya. Supaya apa? Supaya konsumen itu tersedot kepada brand-nya, dia berani jual rugi, tujuannya apa? Supaya brand-nya itu nanti ketika dilemparkan di pasar saham, itu nilainya melonjak terus. Oleh karena itu dia berani membakar miliaran untuk mendapatkan triliunan. Nah, praktek-praktek seperti ini juga bisa kita kategorikan sebagai Baik Najasyi gitu loh. Misalnya ada brand tertentu, eh, ya mohon maaf ya, misalnya saja, eee eee, dia punya brand kaitannya dengan ojol ya, kemudian bagaimana agar ojolnya itu, naik drastis, semua menggunakan, kemudian dia kasih driver-nya itu, bonus yang sebesar-besarnya gitu loh. Supaya semuanya semangat dan oleh konsumen kelihatan sangat murah, tujuannya apa? Semua pesaing-pesaingnya mati. Nah, yang kita bisa lihat kan semua taksi-taksi yang konvensional akhirnya mati semua. Setelah mati semua, kemudian semua menggunakan brand-nya itu, terus nanti bonusnya dicabut pelan-pelan sampai bonusnya habis dan semua drivernya sudah terikat dengan perjanjian, mereka sudah tinggal diperas lagi. Nah, inilah bagian-bagian dari Baik Najasyi itu. Nah, supaya apa? Supaya di opini di dalam pasar saham itu brand ini adalah brand yang memang diburu oleh konsumen sehingga harga sahamnya terus naik terus naik.
Dan kita bisa melihat perdagangan di bursa saham itu benar-benar bisa sangat cepat meraup keuntungannya. Sehingga kadang-kadang para pengusaha itu tidak berpikir bisnis-bisnis retailnya itu istilahnya hanya ecek-ecek saja. Mereka rugi juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting brand opini terhadap brandnya itu naik terus, kemudian dilempar ke pasar saham, itu harganya naik terus dan dia itu bisa meraup keuntungan dalam hitungan hari, mungkin dalam hitungan bulan sudah triliunan. Caranya gimana? Dia cukup mengorbankan eh, eh, miliaran saja, mungkin nilainya hanya miliaran untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan yang nilainya sudah triliunan. Nah, ini juga merupakan trik-trik yang bisa masuk kategori baik najasi yang diharamkan. Oleh karena itu, memang kalau kita ingin mengatasi problem-problem perdagangan seperti ini, menciptakan bagaimana perdagangan yang adil ini tidak hanya sekedar satu atau dua hukum saja. Tapi sebagaimana dari awal kita katakan, kalau kita ingin menata pasar, maka 8 lapis yang sudah saya tuliskan dalam buku saya, yaitu Ekonomi Pasar Syariah ini harus diwujudkan semua. 8 lapis ini jaminan dari Islam bahwa nanti pasar akan bisa berjalan secara adil. Nah, ini memang benar-benar harus dijaga dengan hukum-hukum syariat yang berlapis-lapis. Nah, sekarang kita baru masuk kepada lapis yang paling dalam, yaitu menata perdagangan. Ini saja aturannya paling banyak dan harus kita selesaikan pembahasannya sampai 3 pertemuan. Nah, oleh karena itu, kita bisa memahami kalau aturan-aturan Islam ini tidak ditaati, maka yang terjadi selalu penjomplangan pasar atau distorsi pasar, di mana nanti pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang yang kaya akan semakin kaya, bahkan dia akan menguasai pasar, dan yang miskin akan miskin. Dan penguasaan pasar ini memang sudah sangat mengerikan, sudah tidak masuk akal. Sehingga ada satu brand itu, misalnya yang kemarin ribut-ribut bahwa brand ini ternyata pendukung LGBT, ini juga ternyata kalau disurvei dia mungkin menguasai 90 pasar Indonesia. Pasar apa? Pasar produk-produk rumah tangga, mulai dari sabun mandi, kemudian pasta gigi, kemudian sampo dan sebagainya, semua dikuasai hanya satu brand saja. Dan produknya itu pun sasarannya sudah berlapis-lapis segmen. Ada segmen kelas bawah, ada segmen kelas menengah, sampai segmen kelas tinggi, itu semua produknya ada. Jadi produk yang paling mahal ada, yang kelas menengah ada, kelas bawah ada. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah nggak bisa ditembus. Kayak gini, ini sudah hegemoni kapitalisme. Itu kita sebut hegemoni kapitalisme. Kenapa? Ya karena kapitalisme itu hanya mengandalkan satu titik saja, yaitu mekanisme pasar bebas. Kemudian dia telanjang bulat, tidak ada hukum-hukum yang melapisi. Nah, itulah pasti dengan mudah akan mengalami distorsi. Nah, ini sekedar mengulang yang sudah berulang-ulang kita sampaikan supaya yang baru ikut masih bisa menangkap arah kajiannya, begitulah kira-kira. Baik, sekarang ini untuk penjual sudah kita selesaikan. Sekarang hukum untuk pembeli ya. Larangan untuk pembeli ini juga ada 5. Nah, nanti arahnya tetap sama. Arahnya itu adalah bagaimana agar pasar tetap sehat ya. Pasar tetap sehat itu yang diatur tidak hanya penjual, tapi pembeli itu juga diatur. Kita lihat hukum yang pertama itu larangan ihtinas. Ihtinas atau kanzul mal istilah dalam fikihnya itu. Nah, ihtinas itu apa? Ihtinas atau kanzul mal itu adalah menyimpan atau menimbun uang tanpa ada tujuan untuk dibelanjakan di masa yang akan datang. Nah, ini memang pengaturan untuk pembeli. Supaya apa? Supaya para pembeli itu tidak suka menyimpan uangnya. Nah, ini memang aneh ya. Kenapa ini harus diatur? Ternyata ujung-ujungnya, tujuan utamanya supaya pasar tetap sehat. Coba bayangkan kalau para konsumen ini sukanya menyimpan uangnya,
maka inilah yang membuat pasar itu menjadi tidak sehat. Nah, praktek ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah 34. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yaitu mata uang di zaman Rasul ya, maka kita bisa terjemahkan dengan orang-orang yang menyimpan uang gitu, menyimpan mata uang dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, wabashirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Nah, ini pengaturan yang sangat tegas dari Islam supaya apa? Supaya para konsumen itu tidak suka menyimpan uangnya. Jadi memang Islam justru mendorong agar konsumen itu mau belanja gitu loh. Coba bayangkan seperti sekarang ini, kenapa bisnis apa saja sekarang susah, bisnis apa saja sekarang seret. Itu pasti karena apa, banyak, masyarakat. Nah, kalau masih ingat materi awal-awal itu kan pelaku ekonomi ada 2 ya. Jadi ini untuk ekonomi 2 kaki yang sederhana, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga dan ada pelaku ekonomi perusahaan, maka pihak konsumen itu asumsinya adalah rumah tangga. Coba bayangkan kalau, rumah tangga ini, tidak banyak melakukan belanja, maka produk-produk yang dihasilkan oleh apa, oleh perusahaan ini tidak ada yang beli. Karena apa? Karena uangnya disimpan. Nah, kalau, perilaku rumah tangga itu banyak menyimpan uang, ini yang membuat produsen itu akan kesulitan di dalam menjual produk-produknya. Nah, sekarang ini kenapa, terjadi, ekonomi itu menjadi sangat tidak sehat, itu, dulu sudah pernah kita jelaskan, itu karena ada lapis kedua dari apa, ekonomi pasar ini yaitu apa, ini mesti tidak lepas dari jantungnya ekonomi. Kita dulu sebut sebagai jantung ekonomi itu karena apa, karena yang disebut jantung itu dia akan bisa menyedot semua aliran darah. Jadi yang disebut jantung itu darah tersedot ke dalamnya, dan yang disebut jantung itu semua darah itu keluar darinya, itu yang disebut jantung. Nah, jantungnya ekonomi pasar bebas kan bank dan pasar modal. Nah, sekarang ini kita boleh melacak, kalau ada orang dapat uang, orang itu dapat gajian, orang itu dapat upah, orang itu dapat apa, dapat fee, itu larinya kemana? Semua dimasukkan ke bank, semua dimasukkan ke bank. Sekarang kita lacak saja ketika apa, uang itu masuk ke bank itu dia larinya kemana? Misalnya uangnya orang Sukabumi, masuk ke bank di Sukabumi, larinya kemana? Uang yang di Bogor, masuk ke bank Bogor, larinya kemana? Uang orang yang ada di Jogja, masuk di bank Jogja, larinya kemana? Ternyata hampir semuanya itu larinya ke Jakarta. Makanya kita dengan mudah mengatakan kenapa 80% uang yang ada di Indonesia itu berputar di Jakarta. Sisanya 20% itu beredar di seluruh Indonesia. Itu karena ada sedotannya, yaitu karena ada bank yang menyedot seluruh uang yang ada di Indonesia itu ke satu titik. Nah, ini mengakibatkan apa? Nanti semua bisnis-bisnis di daerah itu mati satu persatu. Jadi misalnya orang Jogja ingin jualan jilbab, kenapa nggak ada yang beli? Ya karena duitnya dimasukkan ke bank. Kenapa orang jualan nasi goreng nggak ada yang beli? Kenapa? Karena konsumennya nggak ada duitnya, duit cashnya dimasukkan ke bank. Semua uang itu, uang-uang daerah itu semua kesedot ke Jakarta, maka itu akan membuat ekonomi-ekonomi daerah itu menjadi kering. Akibatnya apa? Akibatnya sudah kita bisa tebak. Kalau kita bisnis di daerah itu mengalami kesulitan, kalaupun beli itu ya hanya satu 2 sangat sulit mencari konsumen, maka, nanti akan terjadi semua pekerja di daerah itu akan berbondong-bondong untuk bermigrasi ke Jakarta. Inilah yang membuat beban Jakarta menjadi sangat berat. Ini mau diselesaikan dengan cara apapun, itu tetap Jakarta itu akan menjadi sangat padat, akan menjadi sesak, akan menjadi macet, dan nggak akan selesai-selesai. Walaupun jalannya itu ditingkat terus, mungkin 2 tingkat, 3 tingkat, itu tetap beban itu nggak akan bisa menyelesaikan Jakarta. Apalagi Jakarta itu kan kontur geografisnya itu berada di bawah permukaan laut.
Nah, ini tentu saja bebannya sudah semakin berat, nanti yang akan terjadi mesti menimbulkan dua malapetaka, yaitu apa, kemacetan yang terus-menerus, dan yang kedua apa, banjir yang akan melanda terus-menerus. Itu karena apa? Itu semua pasti digerakkan oleh faktor ekonomi. Jadi semua orang yang lulus SMA atau orang yang lulus perguruan tinggi, itu semuanya kesedot ke Jakarta. Saya sendiri, masih ingat, saya yang sudah angkatan tua, dulu saya ingat KKN itu satu grup, satu desa itu 8 orang, dari UGM itu 8 orang. Itu saya lacak, ternyata yang 7 itu semuanya ke Jakarta, yang masih tercecer di Jogja tinggal saya, gitu. Makanya nasibnya seperti ini. Yang di Jakarta semuanya udah sukses, kaya raya, kenapa? Ya dia, bergerak mencari sumber uang, karena uang itu berputar di Jakarta, itulah yang membuat beban Jakarta menjadi sangat berat, dan semua roda ekonomi di daerah-daerah itu menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena, banyak perilaku menyimpan uang itu. Nah, bagaimana Islam itu menyelesaikan? Islam itu memang, melarang, benar-benar mengharamkan menyimpan uang. Jadi, tidak hanya yang jumlahnya miliaran atau ratusan juta, tapi sebenarnya menyimpan uang walaupun 1.000, 2.000 itu tetap hukumnya haram. Itu namanya kanzul mal. Karena Islam menghendaki agar mata uang itu senantiasa dibelanjakan dengan cara yang halal agar uang terus berputar di pasar, sehingga roda ekonomi itu terus bisa bergerak. Nah, terus bagaimana kita yang punya banyak tabungan itu? Ya alhamdulillah kalau masih punya banyak tabungan. Terus bagaimana? Ternyata Islam pun membedakan antara kanzul mal dengan iddikhar ya. Iddikhar itu menabung. Ternyata itu dibedakan. Kalau iddikhar itu menabung atau menyimpan uang dengan niat untuk dibelanjakan di masa yang akan datang. Jadi yang membedakan kanzul mal yang haram itu dengan iddikhar itu hanya niatnya saja gitu. Jadi kalau kita menyimpan uang tanpa niat walaupun Rp1.000 itu sudah haram hukumnya. Dan ini ancamannya nggak main-main, akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih, sesuai dengan At-Taubah 34 itu. Oleh karena itu, kalau kita itu ada kelebihan rezeki, maka kalau kita mau simpan, maksudnya tidak dibelanjakan, itu harus dengan niat yang ditunda. Misalnya saya menyimpan 100 juta, untuk apa? Nanti untuk umroh bersama keluarga. Nah itu boleh. Atau saya menyimpan uang 100 juta dengan niat nanti untuk membangun rumah yang kedua untuk anak saya, bukan untuk istri yang kedua ya. Nanti ibu-ibu pada marah. Nah, dengan niat seperti itu boleh ya. Jadi saya menyimpan uang untuk niat nanti untuk membeli mobil kalau sudah mencukupi supaya tidak kredit gitu, misalnya begitu. Nah, itu masih dibolehkan. Tapi kalau tidak ada niat menyimpan begitu saja, apalagi duitnya miliaran, nah perut ini paling untuk apa sih? Kalau rumah sudah punya, mobil sudah punya, mungkin apa, makanan juga sudah cukup, punya uang miliaran itu untuk apa? Paling yang hanya disimpan begitu saja. Kalau seperti ini, itulah yang disebut kanzul mal yang haram. Oleh karena itu, jangan khawatir kalau kita itu apa, mau membelanjakan uang kita, itu sebenarnya sangat baik untuk ekonomi. Jadi, kalau kita itu rajin-rajin belanja itu baik gitu, apalagi kita mau belanja kepada lingkungan kita ya, di apa, tetangga kita, ya mahal-mahal sedikit nggak apa-apalah. Tapi kalau kita mau beli apa, di warung tetangga atau beli kalau ada, bapak-bapak yang apa, jualan, apa, sayur atau jualan mie goreng dan sebagainya, nah itu insya Allah menggerakkan ekonomi. Nah, ingat ini baru satu satu apa, aturan ya, satu aturan dari Islam. Untuk konsumen ini tidak hanya larangan ihtinas atau konsumer. Masih ada yang kedua, yaitu apa, ada larangan talaqi rukban. Nah, talaqi rukban itu nanti hukumnya, hampir sama dengan ghaban fakhisi yang kemarin sudah disinggung. Nah, talaqi rukban itu apa? Talaqi rukban itu praktek yang dilakukan pihak pembeli dengan cara, mencegat masuknya barang ke pasar. Misalnya saja ada petani, dari apa, dari desa yang baru panen ketela pohon misalnya. Dia bawa ketela pohonnya 1 truk, mau dibawa ke pasar induk Jakarta. Nah, baru di
tengah jalan mungkin baru sampai Bogor, dicegat oleh pembeli. Dengan cara apa? Ya dengan cara menawar, dagangannya. Dia tanya, "Ini mau dijual ke mana?" "Di Pasar Induk Jakarta." "Oh jangan, jangan dijual ke sana." "Kenapa?" "Oh ini harga ketela pohon baru jatuh." "Sampai berapa?" "Ya sampai per kilo itu cuma Rp100." "Terus gimana?" "Ya sudah saya beli Rp200, 2 kali lipat kan." Wah senang dijual semua. Nah itu hukumnya haram, namanya talaqi rukban ya. Jadi tujuan dari praktek ini pembeli adalah memanfaatkan ketidaktahuan informasi harga pasar dari penjual yang umumnya berasal dari pedesaan. Sehingga dia dapat menipu atau mengelabui penjual dengan cara membeli barang dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan harga pasar. Jadi intinya talaqi ruban itu mirip ruban fahisi ya. Jadi ada praktek penipuan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak. Kalau kemarin ruban fahisi dari pihak, penjual, itu contohnya kemarin ketika ada turis datang ke Jogja, dia senang dengan batik saya, dia tidak tahu harga pasar, kemudian dinaikkan dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah itu namanya, ruban fahisi menipu dengan harga yang sangat keji. Nah ruban fahisi itu bisa, dipraktekkan oleh, pihak konsumen atau pembelinya. Karena memanfaatkan ketidaktahuan, penjual yang berasal dari kampung. Jadi intinya apa? Ini, praktek penipuan yang diharamkan karena apa? Karena ketidaktahuan harga pasar dari, eee, orang dusun. Kalau di fikih memang langsung disebutkan, jual beli antara orang kota dengan orang dusun itu hukumnya haram, langsung tegas begitu. Tetapi ini ada ilatnya, kalau di kitab fikih, ilatnya yaitu apa? Pengetahuan orang dusun terhadap harga pasar di kota. Artinya apa? Kalau orang dusun itu sudah tahu informasi harga pasar, maka hukumnya jadi halal. Kalau tidak tahu, hukumnya haram. Jadi orang dusun ini kalau tidak tahu harga pasar itu hukumnya haram. Nah, disinilah ada kewajiban dari pemerintah. Kalau dalam Islam itu memang eh, ada kodim muhtasib yang harus menginformasikan harga pasar. Kalau zaman di radio dulu selalu ada pengumuman harga sayur mayur di pasar kan. Kalau zaman saya kecil mesti mendengarkan, harga sayur mayur di pasar. Misalnya harga cabai keriting itu berapa, harga cabai rebonding berapa gitu. Misalnya ada ya. Harga cabai merah, cabai kuning, cabai hijau itu mesti diumumkan. Nah, itu tujuannya apa? Supaya penjual itu tahu harga pasar. Kalau penjual tahu harga pasar, insya Allah tidak ada penipuan. Jadi praktek talaki rukban ini memang hampir sama dengan ruban fakhisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Yang pertama untuk mencegah penjual dari luar kota atau dari pedesaan untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Jadi tujuan talaki rukban, kenapa dia mencegat di tengah jalan itu supaya apa? Jangan sampai dia sampai ke pasar. Kalau dia sampai ke pasar, dia jadi tahu harga pasar. Itu yang disebut talaki rukban itu, mencegat di pasar. Yang kedua, untuk melakukan penipuan atau melakukan rekayasa harga agar nilainya itu bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, praktek ini dilarang oleh Rasul, salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqaw rukbana wala tabi hadirun libadin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian mencegat kendaraan pembawa barang dagangan dan jangan pula orang kota itu berjual beli dengan orang desa yang baru datang dari desa. Itu, hadisnya seperti itu. Jadi, hukum mencegat penjual di tengah jalan itu memang haram, atau hukum jual beli orang kota dengan orang dusun itu hukumnya haram, kecuali, ilatnya itu sudah dihilangkan, yaitu, eee, orang dusunnya itu tahu harga pasar, itu baru halal. Baik itu 3B, kemudian 3C ini juga untuk mengatur konsumen, yaitu larangan takdir atau kikir ya, kikir itu tidak boleh. Supaya apa? Ya supaya, pasar itu sehat.
Kalau nggak begitu, maka, kasihan, penjual, nanti kalau semuanya kikir itu bahaya. Tapi harus kita pahami memang kikir itu nanti ada dua hukum, ada kikir yang makruh, nanti ada kikir yang haram. Kikir yang makruh itu apa? Kikir karena tidak mau menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tahadduts bin nikmah. Itu hukumnya tidak haram tapi makruh. Misalnya dia punya uang yang banyak, sebenarnya gajinya gede, misalnya gaji, sebulan 20 juta misalnya. Ya kalau menurut Jogja sudah gede ya, nggak tahu kalau menurut Jakarta atau Bogor, misalnya 20 juta. Tetapi dia itu kalau membeli makanan atau berbelanja itu ngirit banget gitu loh. Anaknya itu disuruh makan tiap hari itu cuma nasi pakai kerupuk atau nasi pakai sambel atau pakai ikan asin terus saja gitu. Padahal gajinya besar, harusnya dia bisa makan yang wajar lah, bisa makan dengan mungkin ayam goreng atau makan pakai sate atau makan pakai gulai. Itu sebenarnya kan, untuk pendapatannya atau penghasilannya itu kan sebenarnya dia mampu membeli itu, tapi dia nggak mau membelanjakan itu, malah diirit-irit, bajunya juga sudah tembelan, dipakai terus, nggak mau membeli baju yang baru padahal dia itu, mampu, dia itu sebenarnya kaya. Kalau diirit-irit seperti ini jatuhnya itu adalah makruh, tapi tidak sampai haram, makruh. Itu, berarti dianjurkan untuk belanja. Kalau dia mau belanja itu lebih baik daripada dia terlalu ngirit, itu malah membuat pasar itu menjadi rusak. Pasar itu, menjadi tidak bergerak roda ekonomi karena, eee ibu rumah tangganya panggilannya Bu Irit semua. Kalau ibu rumah tangganya Bu Irit semua ya kasihan itu nanti pedagang-pedagang sayur, eee, dari kemarin yang dibeli itu cuma kangkung, kangkung terus itu, "Kangkung Kang," gitu sampai sampai hafal itu. Ya kasihan itu penjual kangkungnya. Nanti satu gerobak itu keliling-keliling keliling-keliling kompleks nggak ada yang beli sama sekali, gara-gara apa? Ibunya Bu Irit semua gitu, itu malah nggak boleh. Jadi walaupun itu makruh ya, makruh itu kalau ditinggalkan akan berpahala. Tetapi ingat ada kikir yang diharamkan. Ada kikir yang diharamkan yaitu apa? Kikir yang sampai kategori bakhil ya. Itu diharamkan yaitu apa? Membelanjakan, tidak mau membelanjakan untuk apa? Untuk keperluan yang hak, yang itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Itu jatuhnya haram. Misalnya suami sebenarnya dia kaya tetapi tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Itu hukumnya sudah haram. Malah istrinya suruh kerja sendiri, padahal dia, kaya raya, dia mampu, istrinya itu jungkir balik, suruh cari duit sendiri. Itu namanya haram, itu kikir ya haram karena tidak mau menafkahi istrinya dengan nafkah yang layak gitu, atau diirit-irit, padahal dia itu, berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kalau ngiritnya kayak gitu, itu jatuhnya sudah haram. Karena itu kewajiban dia, tapi tidak mau menafkahi. Nanti ujung-ujungnya ya juga sama, istrinya jadi belanjanya sangat ngirit. Nah, ini pengaruhnya kepada roda ekonomi juga gitu. Atau dia tidak mau mengeluarkan, untuk apa, untuk zakat misalnya, zakat itu wajib. Dia tidak mau, mengeluarkan, zakatnya dengan benar, padahal, dia adalah pebisnis, misalnya pedagang. Nah, hati-hati ya, untuk pedagang ini memang, ada zakat perdagangan yang harus dihitung terus gitu loh. Kalau nggak mau mengeluarkan, itu sudah termasuk ngirit yang haram atau kikir yang haram. Nah, kita lihat, dalil-dalilnya, di antaranya adalah An-Nisa 37. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang kikir, ya Pak, atau bakhil ya. Yaitu orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan kami akan menyediakan kepadanya, kepada orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Nah, ini memang kikir yang masuk kategori haram ya, bukan yang makruh tadi. Maka, bakhil ini harus kita pahami dengan makna syar'i. Ini memang penjelasannya panjang ya.
untuk kajian ini tidak kita bahas bagaimana istimbatnya sehingga bakhil ini jatuhnya adalah haram. Karena kita harus hati-hati. Nanti setiap ngirit dihukumi haram ya kasihan juga. Itu kalau memang makruh harus kita dudukkan bahwa itu hukumnya makruh bukan haram. Jadi yang haram itu hanya khusus tidak mau mengeluarkan untuk keperluan yang hak, keperluan yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Ayat berikutnya adalah At-Taubah 76, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka itu kikir dari karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Nah, ini juga kategori kikir yang haram, yaitu tidak mau mengeluarkan untuk yang hak. Baik, masih ada aturan lagi, selain ada aturan kikir, ternyata ada aturan boros juga. Nah, boros itu ternyata sama, boros dalam arti bahasa itu adalah tabdzir, yaitu apa? Farrokohu isrofan, yaitu artinya menghambur-hamburkan uang ya. Ini juga bisa kita artikan tabdzir itu adalah boros. Tapi ingat, boros itu tetap ada dua, ada boros yang makruh, ada boros yang haram. Nah, boros yang makruh itu apa? Membelanjakan uangnya untuk keperluan yang lebih dari kepentingan yang wajar. Gitu. Misalnya saja dia membeli sepatu sampai 60 pasang, karena untuk menyesuaikan warna jilbabnya gitu. Jadi kalau dia keluar pakai jilbab merah, maka sepatunya harus merah. Kalau jilbabnya putih, harus sepatu putih. Kalau jilbabnya belang-belang, ya sepatunya belang-belang. Kalau bulat-bulat, ya sepatunya bulat-bulat. Sehingga sampai 60 pasang. Itu masuk kategori boros, tapi tidak haram ya, tidak haram. Atau punya mobil sampai 16 itu. Padahal yang dipakai cuma satu aja, tapi mobil di garasi ada 16. Nah, berarti yang apa? Yang sisanya itu sudah termasuk idhoatul mal. Idhoatul mal itu sudah menyia-nyiakan barang. Itu juga diatur oleh Islam, tidak boleh gitu. Nah, tetapi ada juga tabdzir yang haram, yaitu membelanjakan uangnya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini kita bisa lihat memang, kalau kita mau melakukan, survei atau penelitian, perputaran uang yang paling besar, mohon maaf ya, misalnya kita mau melakukan penelitian di Jakarta, tiap malam-malam di Jakarta itu penyedotan uang yang berputar di situ itu berapa? Saya dulu kebetulan ketika tesis S2 itu, kajian saya ini, yaitu kaitannya dengan apa, konsep Islam tentang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kenapa pemerataan ekonomi tidak terjadi? Itu salah satu penyebabnya karena bisnis di sektor haram ini. Jadi, kalau kita mau teliti ya, misalnya di diskotik, satu kafe atau diskotik yang remang-remang di Jakarta, itu satu orang itu dia masuk bayarnya berapa? Misalnya 100.000. Dalam semalam itu bisa sampai 5.000 orang, 1.000 orang, 5.000 orang, bahkan yang gede sampai 10.000 orang. Misalnya untuk masuk saja 100.000, 100.000 kalikan 1.000 orang sudah berapa? Apalagi 10.000. Itu, belum untuk belanja-belanja yang lainnya. Nah, biasanya, tempat yang haram itu akan menyeret, penjualan-penjualan yang haram juga gitu. Nggak mungkin kan di diskotik yang di situ orang campur aduk, bermaksiat itu kemudian ada yang jualan jilbab, kan nggak mungkin di diskotik jualan jilbab, atau di diskotik jualan Quran, kan nggak mungkin gitu. Ya biasanya tempat yang haram itu, akan berputar barang-barang yang haram juga. Misalnya, di tempat-tempat, remang-remang seperti itu, biasanya akan menarik penjualan-penjualan minuman keras misalnya, atau pil-pil ekstasi, atau pil-pil, koplo dan sebagainya. Yang itu harganya tentu saja lebih mahal lagi. Nah, kita bisa bayangkan satu malam satu diskotik yang remang-remang itu bisa menyedot satu malam mungkin bisa perputarannya 100 miliar. Nah, ini membuat apa? Membuat, duit itu harus berputar di tempat yang haram sehingga para pebisnis, para penjual barang-barang yang halal itu menjadi kering, nggak ada yang beli. Gara-gara apa? Gara-gara pelanggaran terhadap aturan tabdzir ini, yaitu tabdzir yang haram. Jadi contohnya belanja untuk melakukan kemaksiatan, misalnya untuk prostitusi,
membeli barang yang diharamkan, misalnya membeli minuman keras, babi, dan sebagainya, atau digunakan untuk riswah, suap menyuap, dan seterusnya. Inilah yang membuat perputaran uang itu berputar dengan jumlah yang sangat besar di sektor-sektor yang haram. Jadi dalil-dalilnya bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Isra 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Janganlah kamu berbuat tabdzir atau boros. Ini adalah boros yang haram ya. Sebab sungguhnya orang yang melakukan tindakan boros itu adalah saudaranya setan. Nah, itu yang suka apa? eh, eh, Datang di tempat-tempat yang maksiat itulah teman-temannya setan. Kemudian ayat berikutnya wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu secara boros. Nah, ini boros yang haram juga. Baik, masih ada yang terakhir yaitu larangan tarif ya. Nah, ini bukan tarif biaya masuk ya. Tarif yang dimaksud itu adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya yang sampai menjatuhkan kepada keharaman. Jadi mana tarif itu hukumnya haram, yaitu apa? Berfoya-foya atau bermewah-mewah dengan jalan membelanjakan uangnya atau hartanya untuk perbuatan menyalahgunakan nikmat, berbuat maksiat, sombong, takabur, dan untuk membangkang kepada Allah karena terlalu banyaknya nikmat yang diterimanya. Ini mohon maaf ya, hati-hati yang punya duit banyak, kemudian untuk belanja yang tujuannya hanya untuk sombong gitu loh. Misalnya mohon maaf ya, beli mobil aja, mobil yang harganya 7 miliar atau harganya 3 miliar. Ya Allah, itu kalau digunakan untuk memberi fakir miskin itu kan sudah sangat bermanfaat. Lah namanya mobil mobil cc-nya yang sangat besar, yang itu bisa kecepatan mungkin 300 kilometer per jam, ya itu untuk apa kalau dipakai di Jakarta? Jalannya juga macet. Jalan macet kok pakai mesin yang besar, itu malah kemarin di Surabaya malah terbakar kan, gara-gara apa? Ya cc-nya terlalu besar. Nah, ya sebenarnya hukum asalnya itu boleh-boleh saja, tetapi kalau tujuannya itu sudah untuk berfoya-foya, untuk kesombongan, untuk memamerkan kekayaannya, sehingga dia bisa menunjukkan kepada teman-temannya, "Ini loh mobil saya harganya 7 miliar, ini mobil saya 9 miliar," gitu loh. Nah, itu sebenarnya masih masih murah ya. Saya pernah dengar itu mobil yang gambarnya apa, brand-nya kuda itu ternyata sampai harganya 26 miliar. Ya Allah, saya nggak bisa membayangkan naik mobil gitu ya rasanya kayak apa gitu. Katanya rasanya nggak ada getarannya, sangat nyaman seperti tidak naik mobil. Ya kalau nggak naik mobil di rumah saja. Justru mobil yang nikmat itu yang getarannya kuat sehingga bisa merasakan sedang naik mobil. Itu pikirannya orang desa. Nah, dalilnya apa? Salah satunya kita bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun 64. Kata idza akhadna mutrafihim bil azabi idzahum yaj'arun. Hingga apabila kami telah timpakan azab kepada orang-orang yang mutsrofi atau orang-orang yang hidupnya mewah di antara mereka dengan serta-merta, maka mereka akan memekik meminta pertolongan. Jadi Allah kalau sudah mengazab dengan tiba-tiba, itu orang-orang yang bermewah-mewah itu akan teriak-teriak gitu. Jadi biasanya begitu, lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, lagi menikmati mobil yang gambarnya kuda berdiri tadi, tiba-tiba azab datang. Ya Allah, mungkin mobilnya meledak atau bagaimana nggak tahu. Allah itu nggak main-main. Kalau sudah diberi peringatan nggak mau tobat ya nanti azab itu bisa datang tiba-tiba. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Alhamdulillah selesai untuk perdagangan, ternyata selesai juga.